Masuk. Belum ada satupun yang masuk, halo? Boleh Udah. dikirim lagi mungkin Teh linknya. Oke. Oke Teh, sok yang lainnya segera masuk ya. Masih belum ada yang masuk, Teh. Atau Tapi udah kok ini. Gimana? udah? Sinyalnya oke, tapi teman-teman yang lain? Oke, Teh. Oke, mungkin belum nyampe gitu. Atau gimana ya? Masuk. Ke sini belum masuk, tapi betul kan klik linknya sama kode gamenya? Udah Teh, udah ada 4 orang. Oh. Kenapa di sini belum bisa? Di reload mungkin. Betul. Oh, udah 4 orang. Sekarang udah 6 orang. Oke, yuk yang lainnya yuk segera merapat. Atau kita mulai aja dulu ya, Teh? Boleh, boleh Teh, boleh. Nanti teman-teman yang Oke. lain saya kirimkan biar segera langsung. Sudah 7 orang, kita mulai dari sekarang. Teh, maaf, boleh lihat lagi kodenya, soalnya ini keluar sendiri. Kodenya 909645.
Oke, waktunya telah habis untuk mengerjakan post-test. Post-test, pre-test. Silahkan diakhiri pre-testnya. Sekarang kita akan membahas tentang eksponen dan logaritma. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas yaitu tentang definisi bilangan berpangkat. Di mana untuk bilangan berpangkat sendiri didefinisikan sebagai A, untuk A pangkat M itu sama dengan A kali A sebanyak M kali. Di mana M-nya itu merupakan bilangan berpangkat, bilangan pangkat atau eksponen, dan A-nya itu adalah bilangan pokok. Berapapun dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian kalau ada A pangkat M per N, itu sama dengan akar A pangkat M. Akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, yang terakhir, untuk persamaan A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, di sini A-nya basisnya itu sama. Maka kita ubah menjadi Fx sama dengan F. Nah, itu definisi dari bilangan berpangkat atau eksponen. Sekarang kita lanjut ke materi logaritma. Definisi logaritma sendiri, A pangkat A kali C itu adalah A C sama dengan B. Jadi balik, ada A log C sama C bisa dijadikan A pangkat B sama dengan, di mana basisnya itu A dengan syaratnya itu A-nya lebih dari 0. Dan A-nya juga tidak sama dengan 1. Kemudian numerusnya, numerus C-nya lebih dari 0. Ada beberapa sifat logaritma. Yang pertama kalau A log A itu sama dengan 1. Kemudian 2 log 1 sama dengan 0. Kemudian kalau di sininya ditambah dan basisnya sama, bisa menjadi X dikali Y. Nah, kalau di sininya dikurang, basisnya sama, ini A, maka menjadi X per Y. Kemudian untuk A log X, pangkat N sama dengan A log Untuk selanjutnya, ini sama. A log akar pangkat N dari X, ini kan kalau kita tulis X pangkat 1 per N. Nah, mengikuti sifat yang kelima, 1 per N-nya kedepankan, jadi 1 per N dikali A log X. Nah, sifat yang selanjutnya, kalau misalnya ada A pangkat N log X pangkat M, jadinya M per N dikali A log X. Jadi M-nya dulu. M dibagi oleh N. Jangan sampai terbalik. Kemudian kalau misalnya kita log X, ini bisa kita jadikan P log X per P log A. Misalnya 8 log 12. Ini bisa dijadikan log 12 per log 8.
P-nya berapa? P-nya itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya nanti UI-nya 3, berarti di sini bisa diisi dengan 3, asalkan yang atas sama yang bawah sama dua-duanya. Oke, yang selanjutnya kalau misalnya ada A log X dikali X log B, ini kan sama-sama X. Bisa menjadi A log B. Kemudian kalau ada A log X, itu bisa dibalik basisnya, jadi numerusnya. Jadi X-nya bisa ke atas, tapi dijadiin 1 per. X-nya jadi di sini. Jadi X log A. Nah, sifat yang selanjutnya kalau ada A pangkat A log X, ini sama-sama A, maka hasilnya adalah X. Ini pun bisa dibalik sama yang nomor 12. A pangkat B log C, itu sama dengan C pangkat B log A. Itu untuk sifat-sifat logaritma dan definisi dari logaritma. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan eksponen ataupun pertidaksamaan logaritma tergantung basisnya. Kalau basisnya lebih dari 1, maka ketika pertidaksamaannya di sini tandanya lebih dari A pangkat B lebih dari A pangkat C berdasarkan sifat eksponen, kan bisa dijadiin B sama dengan C. Tapi kan ini di pertidaksamaan. Nah, tandanya kalau tadinya lebih dari, ke bawahnya juga lebih dari. Jadi tandanya tetap untuk yang basisnya lebih dari 1. A-nya itu lebih dari 1. Tapi kalau basisnya antara 0 sama 1, kurang dari 1 lebih dari 0, maka tandanya dibalik. Tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Untuk pertidaksamaan logaritma juga sama. Tergantung basisnya. Kalau basisnya lebih dari 1, tandanya tetap. Kalau basisnya kurang dari 1, tandanya berubah atau berbalik. Oke, untuk materinya ada yang masih belum paham? Kalau misalnya, kenapa? Paham deh udah. Oke, terima kasih sudah merespon. Kalau misalnya sudah paham, kita coba bahas soal yang barusan diberikan ketika pretest. Yang pertama, 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 sebanyak N, itu sama dengan 125. Nah, untuk mencari nilai N-3 sama N plus 2, maka kita harus cari tahu dulu nilai N-nya berapa. Ini berdasarkan definisi dari eksponen, 25 pangkat 0,25 sebanyak N faktor itu berarti bisa didefinisikan dipangkatkan N sama dengan 125. 125 itu berapa? 5 pangkat 3. Nah, 25 di sini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 dipangkatkan 0,25 dipangkatkan lagi dengan N sama dengan 5 pangkat 3. Ini berdasarkan sifat eksponen, kalau misalnya pangkat dipangkatkan lagi, hasilnya menjadi kali. Berarti jadi 5 pangkat 2 kali 25, 50. Berarti 0,50 itu sama dengan 0,5 kan? 0,5 dikali N, jadi 0,5 N. Sama dengan 5 pangkat 3. Nah, ini basisnya sudah sama. Berarti bisa menjadi 0,5 N itu sama dengan 3. Sehingga diperoleh nilai N-nya sama dengan 3 dibagi 0,5. 3 dibagi 0,5
diperoleh N-nya sama dengan 6. 6. Nah, sampai sini paham? Paham deh. Oke, sekarang tinggal dimasukin saja ke sini. N-nya tuh 6. 6 dikurang 3 dikali 6 tambah 2. Berarti 3 dikali 8. Maka diperoleh hasilnya adalah 24. Oke. Nomor 1 ada yang ditanyakan? Kalau pakai cara akar gimana? Tadi Rizky kan pakai cara akar kan. Itu kira-kira akar 25 pangkat 1/4 bisa, Teh? Boleh. Akar 25 pangkat 1/4. Dipangkatkan lagi N kan nantinya. Iya. Karena sebanyak N faktor. Tapi hasilnya sama kan? Sama, Teh. Nggak apa-apa. Maksudnya kira-kira mudahan yang mana, Teh? Gini ya? Kalau dikalikan, kalau diakarkan, mungkin agak lebih berbelit lagi. Tapi kalau misalnya untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, sudah aja langsung ikutin sifat kayak gini aja gitu. Oke, Teh. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Bentar, dihapus dulu. Untuk soal yang kedua, ini juga sama. Tadi kalau misalnya akar itu kan M per N. Berarti kalau akar di sini N-nya tidak ditulis, itu sama dengan 1/2. Jadi yang ini 8 pangkat 3 min X dipangkatkan lagi dengan 1/2. Karena akar itu kan pangkat setengah. Ini sama dengan 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 1 min 2X. Nah, 8-nya bisa kita ubah. 8 itu 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 3X dipangkatkan setengah. 3X, 3 min X. Dipangkatkan lagi setengah. Sama dengan kalau dikali pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 2 tambah 1 dikurang 2X. Berdasarkan sifat logaritma, kalau kali itu ditambah. Nah, sekarang ini kan dipangkat-pangkatkan lagi. Berarti yang sebelah kiri, yang ruas kiri itu menjadi 2 kali 3 kali 3, 9. Dikurang 3 kali X, 3X. Dibagi 2. Sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1, 3. Dikurang 2X. Ini tinggal dicoret-coret kan? Karena basisnya sudah sama. Jadi diperoleh 9 dikurang 3X per 2 sama dengan 3 dikurang 2X. Kita kalikan silang. Berarti jadi 9 dikurang 3X sama dengan 3 dikurang 2X. Sehingga diperoleh, kita satukan yang punya X dengan yang punya X, yang tidak punya X dengan yang tidak punya X. Jadi min 3X ditambah 2X sama dengan 3 dikurang 9. Jadi min X sama dengan min, sebentar, ada yang salah tidak? Itu Kak, duanya kemana Kak? Per duanya. Enggak di bawah. Duanya belum dikali ya, sorry. Iya. Nah, di sini langsung dikali ya. 6 dikurang 4X. Terima kasih. Maka tadi tuh, ini berarti jadi min 3X ditambah 4X. 6 dikurang 9. Sehingga dapat nilai X-nya sama dengan negatif 3. Sudah. Yang ini jawabannya. Bukan yang B Kak.
yang C jadi min 2. Tuh dikurangi. Soalnya 1 min X. Oh, berarti 4 ya? Ini kurang ya. 3X plus 4X sama dengan 6 dikurang 9. 3X, ini kan min. Ya. Bukankah yang soalnya, Kak, di soalnya itu? Soalnya Nilai 1 min X kan ditanyanya. Oh iya, sorry. Jadi jawabannya 4 ya? Betul. 1 min X, jadi jawabannya 4. Terima kasih. Dapat nilai X-nya sama dengan min 3. Oke, good. Sudah? Yang ini paham? Paham. Paham nggak? Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Yang ini. Masih di eksponen. Sebelum latihan di eksponen. 9 pangkat M min 1 ditambah 9 pangkat M plus 1 sama dengan 82. Nah, ini bisa dipisahkan. Jadi 9 pangkat M dikalikan 9 pangkat min 1 ditambah 9 pangkat M dikalikan 9 pangkat 1 sama dengan 82. Nah, ini sama-sama 9 pangkat M. Kita pindahkan. Jadi 9 pangkat kali 9 pangkat min 1 ditambah 9 sama dengan 82. Nah, di sini 9 pangkat min 1 itu kan 1/9. Berarti 9 pangkat M dikalikan 1/9 ditambah 9. 9 itu bisa kita ubah menjadi 81/9. Sama dengan 82. Nah, yang di dalam kurungnya kita jumlahkan. Jadi 9 pangkat M dipangkatkan 81 tambah 1 itu 82. 82 per 9 sama dengan 82. Maka hasil dari 9 pangkat M itu sama dengan 82 dibagi 82/9. Kalau dibagi itu kan bisa dibalik jadi dikali. Dikali 9/82. Nah, ini sama-sama 82. Jadi 9 pangkat M sama dengan 9 pangkat 1. Maka hasilnya M sama dengan 1. Yang ditanyakannya M pangkat 4 ditambah 1. 4M tambah 1. 4 pangkat M tambah 1. Berarti 4 pangkat 1 tambah 1. Maka diperoleh nilainya itu adalah 16. Ada yang ditanyakan untuk yang ini? Itu kenapa Teh jadi 81/9 Teh? Yang ini. Yang dalam kurung ini. Disamakan penyebutnya. 9 itu, kan ini 1/9 itu. Oh iya Teh ya, maaf. Oke. Kirain Ada ada lagi sifat yang eksponennya. Yang lainnya sudah paham? Insya Allah paham. Ya Allah, sudah. Sebelum masuk ke logaritma, kita coba latihan soal dulu di eksponen. Nah, yang ini dulu. Ini pertidaksamaan. Ini dulu. Coba dikerjakan waktunya 2 menit. Atau 3 menit deh paling lama.
25 ya, Kak? Kenapa? 1 bukan, Kak. Jawabannya 25. Jawabannya 25, betul. Ada yang sudah selesai atau mau langsung dibahas? Bahas aja teh. Bahas aja ya, siap. Sebentar. Nah, yang ini pangkat terkecilnya itu di sini adalah yang 4016. Berarti yang lainnya dijadiin 4016. 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 22 dikurang 16. 4 kan? Dikali 5 pangkat 4. Dikurang, yang ini juga sama. 5 pangkat 4016 dikali, nah 2018 dikurang, 18 dikurang 16. Hasilnya 2. Di sini 5 pangkat 2. Dibagi, yang bawahnya juga sama. 20 dikurang 16. Kenapa ini 4? Salah. Harusnya 5 pangkat 6. Betul, harusnya 5 pangkat 6. Atau disamain langsung jadi 5 pangkat 4, di sininya 5 pangkat. Sebentar. Nah, wait. Kita ulangi deh. Jangan ke 2016. Langsung aja ke yang lebih mudah, ke 2018 supaya di sininya dijadiin 1. Jadi difaktorin lah atasnya yang terbesar itu 4018, bawahnya yang terbesar itu 16. Jadi 5 pangkat 2018 maksudnya dikalikan 5 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 4 1018. Nah, 2000 ini 4000. Dibagi yang bawahnya itu, yang pangkat terkecilnya itu 4016. Jadi 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4 juga. Dikurang 5 pangkat 2016. Nah, dari sini bisa difaktorin. Jadinya 5 pangkat 4018 dikali 5 pangkat 4 kurang 1 dibagi 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4 kurang 1 juga. Kita eliminasi ini. Jadi sisanya 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4016. Kalau dibagi itu kan pangkatnya dikurang. Jadi 5 pangkat 4018 dikurang 5 pangkat 4016. Jadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Jadi betul tadi jawabannya yang E. Yang lain ada yang masih menemukan kesulitan? Sudah cukup paham? Paham, Teh. Oke. Kita lanjutkan. Silakan coba latihan satu lagi untuk persamaan eksponen.
pencet. Jadi sok teh soraan. Tiga 1/18 bukan. 31/18, betul. Yang lainnya? Ada Ya, Kak. jawaban lain? Sama, Kak. Sama. Oke, bagus. Ada yang masih mengerjakan? Ada yang masih kesulitan? Gimana tuh ditanyain sama Kanifa, ada kesulitan nggak? Masih pusing ngubah yang A pangkat min 5X-nya. Oke. Supaya A pangkat coba kalikan kedua ruasnya, atau bukan kedua ruasnya, kalikan penyebut dengan pembilangnya dengan A pangkat 5X. Nanti A pangkat min 5X-nya itu jadi A pangkat 0. Ini kita kalikan dengan A pangkat 5X per A pangkat 5X. Supaya penyebutnya itu, supaya yang A pangkat min 5X itu pangkatnya jadi 0. Sudah? Apa ya, mau langsung dibahas saja? Bahas deh. Oke, Saja, siap. Teh. A pangkat 5X dikali A pangkat 5X. Kalau dikali pangkatnya ditambah jadi A pangkat 10X. A pangkat min 5X dikali A pangkat 5, A pangkat 0. Nah, yang ini A pangkat 3X dikali A pangkat 5X jadi A pangkat 8X. Yang ini A pangkat min 3X dikali A pangkat 5X jadi A pangkat 2X. Ini ditambah, sorry. A pangkat 10 dikurang A pangkat 0. A pangkat 0 itu 1. Nah, diketahui A pangkat 2X-nya itu adalah 2. A pangkat 10 berarti bisa kita ubah menjadi A pangkat 2X dipangkatkan 5. Dikurang A pangkat 1 per A pangkat 8 itu A pangkat 2X dipangkatkan 4. Ditambah A pangkat 2X. Kita substitusi A pangkat 2X-nya. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan 32, atau kita tulis dulu 2 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 2 pangkat 4 ditambah 2. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. 32 dikurang 1, 31. 2 pangkat 4 itu 16. 16 ditambah 2 itu sama dengan 18. Oke. Masih ada yang mengalami kesulitan? Ada yang ditanya?
Oke, terima kasih. Udah sampai bahas logaritma. Di sini 2 log P sama dengan sepertiga, terus 3 log Q sama dengan setengah. X itu sama dengan P kuadrat, Y itu sama dengan Q pangkat 3. Yang ditanyakan adalah X log Y. Berarti kita cari dulu nilai X-nya. Berdasarkan definisi dari logaritma, kalau misalnya ada 2 log P, kita tulis dulu deh. 2 log P sama dengan sepertiga. Nah, ingat definisi yang tadi, kalau ada 2 log P sama dengan sepertiga, artinya 2 X P sama dengan 2 pangkat sepertiga. Ini dari definisi. Berlaku juga untuk yang ini 3 log Q sama dengan setengah. Sehingga Q-nya itu adalah sama dengan 3 pangkat setengah. X itu P kuadrat. Berarti nilai X-nya sama dengan 2 pangkat sepertiga dikuadratkan. Hasilnya 2 pangkat 2 per 3. Y-nya sama dengan 3 pangkat setengah. 3 pangkat sepertiga ini. Mana sih? Y-nya itu Q pangkat 3, berarti 3 pangkat setengah dipangkatkan 3. 3 pangkat setengah dipangkatkan 3. Maka hasilnya jadi 3 pangkat 3 per 2. Tinggal dimasukin ke persamaannya. Yang ditanyakan itu kan X log Y. Berarti X log X-nya itu kan 2 pangkat 2 per 3. Jadi 2 pangkat 2 per 3 log. Y-nya itu 3 pangkat 3 per 2. 3 pangkat 3 per 2. Nah, berdasarkan sifat logaritma, ini bisa menjadi 3 per 2 dibagi itu per, boleh per 2 per 3, 2 log 3. Dikalikan dengan 2 log 3. Maka hasilnya, kalau dibagi itu kan bisa dikali. Dibalik jadinya. Ini jadinya 3 per 2. Jadi 3 kali 3, 9 per 4 dikali 2 log 3. Oke. Jadi hasilnya adalah D. Ada yang ditanyakan untuk persamaan logaritma yang ini? Cukup, Pak. Cukup. Kak, kalau 9 per 4-nya berarti nggak bisa dikecilin lagi kayak, maksudnya bisa ya nggak bisa ya. Salah. Oke, kalau misalnya sudah cukup untuk yang persamaan logaritma, coba latihan untuk yang persamaan logaritma dulu. Yang ini. Silahkan dicoba.
Sudah dicoba? 4 ya, Kak. Jawabannya 4. 4. 4 masih kurang tepat. Bentar. Oke. Eh, 4 bagi 2. 2 ya, Kak, Dek. Betul. Lupa dibagi 2. Sorry. Oke. Good job, Gibran. Gibran kan yang barusan? Iya, Kak, Gibran. Oke. Yang lainnya, ada yang masih mengalami kesulitan? Awalnya Kak, jadi gimana dulu? Ya, Oke. cara pengerjaan di awal. Ini aja. X, Y, log W, gunakan sifat yang dibalik. Jadi W, log X, Y. Sama dengan, berarti ini juga dibalik. Jadinya 5/2. Pakai sifat logaritma yang kalau misalnya A ada A log B sama dengan 1/B log A. Karena ininya dibalik, jadi W log XY, maka ini juga dibalik, jadi 5/2. Coba. Kalau dikali, kan di sininya jadi ditambah. Sudah? Sudah Kak, ya 2. 2, oke. Yang lainnya yang masih mengalami kesulitan dijelaskan saja ya. Jadi ini dapatnya W log X ditambah W log Y sama dengan 5/2. Nah, ini kan diketahui X log Y sama dengan setengah. Sedangkan di sini diketahuinya, di sini adanya W log X, berarti dibalik juga. Kalau X log W sama dengan setengah, berarti W log X-nya sama dengan 2. Jadi 2 ditambah W log Y sama dengan 5/2. Tinggal dipindah ruasin. W log Y-nya sama dengan 5/2 dikurang 2. 2 itu kan 4/4. Jadi 2 5/4, 5/2 dikurang 4/2 maksudnya. Sehingga dapat hasilnya W log Y sama dengan setengah. Karena yang ditanyakannya adalah Y log W, berarti tinggal dibalik. Kalau W log Y-nya setengah, berarti Y log W-nya adalah 2. Oke. Satu lagi untuk latihan soal logaritma. Bentar. Sebelah mana ya? Yang ini saja. Jawabannya 2, Kak.
Jawabannya C, 2. betul. Yang lainnya? Oke, sudah? Masih ada yang mencoba? Masih kerjain Teh. Oke. Ditunggu 1 menit lagi ya. Kita langsung bahas ya. Ini kita gunakan sifat yang A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A plus B amin B. A ditambah plus A plus B amin B. Yang ini sebagai A-nya, yang ini sebagai B-nya. Berarti ini bisa kita jadikan 5 log 10 dikurang atau ditambah dulu boleh, ditambah 5 log 2 dikali 5 log 10 5 log 2. Kalau ditambah jadinya dikali, kalau dikurang jadinya dibagi. 5 log 2. Per bawahnya dijadikan 5 log akar 20 itu kan 20 pangkat setengah. Jadi 5 log 20 pangkat setengah. Ini bisa dikalikan. 10 kali 2 jadi 20.
Jadi hasilnya 5 log 20 dikali. Ini 10 bagi 2, 5. Dikali 5 log 5 dibagi. Nah, ini yang bawahnya penyebutnya pakai sifat yang logaritma. Jadi setengah dikali 5 log 20. Yang atas sama yang bawah sama-sama 5 log 20. 5 log 5 itu sama dengan 1. Disifatkan ada A log A itu sama dengan 1. Berarti 5 log 5 sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasilnya 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah sama dengan 2. Oke. Ada yang ingin bertanya? Apa sudah cukup? Kak, pasti tuh kalau ada soal tuh masih bingung cara awalnya gimana gitu, Kak. Oh, Sama, Kak. kalau misalnya juga kayak gitu. sama, oke. Kalau misalnya masih bingung, sering-sering latihan nanti ketika sering ketemu soal, itu nanti otomatis, oh ini teh kayaknya ke sini deh gitu. Makanya perbanyak latihan aja. Cari-cari sumber lain untuk latihan. Kayak soal logaritma. Kan banyak tipe soalnya tuh. Jadi usahakan coba latihan, coba mengerjakan gitu. Itu aja sih. Terus dihafalkan juga sifat logaritmanya. Kalau yang dari penjelasan barusan ada yang ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak, Cukup. oke. Kita lanjut ke pertidaksamaan. Tadi itu pertidaksamaan tuh yang ini. Tapi di soal, yang di soal tryout, yang di soal pretest, ininya ditambah, kemudian tanda ininya dibalik, jadi dikurang. Soalnya, yang di pretest. Kita bahas soal yang di pretest saja. 8 per AX tambah 2 lebih dari A pangkat X. Ini kan pertidaksamaan eksponen, pertidaksamaan. Nah, ini kita jadikan 8 per AX tambah 2. Nah, disarankan untuk pertidaksamaan itu jangan dikali silang. Pindah ruasin saja. Jadi dikurang A pangkat X lebih dari 0. Syaratnya itu A lebih dari 1. Berarti kan tidak ada yang berubah. Kalau A-nya lebih dari 1. Kemudian di sini kita samakan penyebutnya. Sama-sama dibagikan dengan A pangkat X tambah 2. A pangkat X tambah 2. Ini tetap 8. Sisi yang kanannya menjadi A pangkat X dikalikan A pangkat X tambah 2. Nah, lebih dari 0. Kita kali-kali pangkat X-nya itu sama dengan M. Berarti 8 dikurang M dikalikan M tambah 2 dibagi M tambah 2. Lebih dari 0. Jadi hasilnya 8 dikurang M kuadrat dikurang 2M per M min 2, M plus 2 sama dengan 0, lebih dari 0. Yang atasnya dulu. 8 dikurang M kuadrat dikurang 2M lebih dari 0. Jadi ini kita kalikan dengan negatif, M kuadrat ditambah 2M dikurang 8 kurang dari 0. Kalau dikalikan negatif kan berarti tandanya juga berubah. Jadi kurang dari 0. Sehingga diperoleh
dikalikan itu hasilnya negatif 8, dijumlahkan itu hasilnya positif 2. Jadi M-nya M tambah 4 tambah 4 M dikurang 2. dikurang 2. Kurang dari 0. Nah, kita masukkan ke garis bilangan. Ini jadi min 4, ini jadi min 2. Yang ini jadinya sama ini juga. Atau tadi mau dibawa juga, yang bawahnya boleh. Jadi kalian negatif semuanya. Jadi min M, min 2. Sama aja. Nanti dapat M-nya sama dengan 2. Min 2 jadinya di sininya. Sama positif 2. Kita uji coba. Atau ini jadi gini. Per min M, min 2. Di sini kita masukin angka 0. 0 ditambah 4, 0. Mana? 0 ditambah 4, 4. 0 dikali min 2, min 2. 4 dikali min 2, min 8. Sebentar, mana pulpen nggak ada? Kursornya hilang. Sebentar. Sorry, gangguan. Hilang kursornya. Sebentar ya, punten. Ada sedikit gangguan. Nah, ini ada lagi. Kita masukin ke garis bilangannya. Kan yang ini dulu, M plus 4, M min 2. Berarti antara 4 sama 2. Ini kita hapus dulu deh. Ini min 4. Ini 2. Antara 4 sama 2, ini ada 0. Kita masukkan ke sana, ke sini. Jadi 0 ditambah 4, 4. 0 dikurang 2, 0. Min 2. Jadi 4 dikali min 2 kurang dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya kan yang negatif. Berarti di sini, ini negatif. Karena kan tadi hasilnya min 8. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya itu antara ini sama ini. Ini juga sama. M tambah 2 lebih dari 0. Atau yang ini, yang bawahnya. M tambah 2 lebih dari 0. M-nya lebih dari min 2. Berarti di sini juga min 2 lebih dari min 2. Itu berarti ke sini. Irisannya, himpunan penyelesaiannya antara min 2 sama 2. Tetapi karena A pangkat X itu harus lebih dari 0, maka yang diambil adalah X lebih A pangkat X kurang dari 2. A pangkat X kurang dari 2. Berarti X-nya itu kurang dari A log 2. Gunakan sifat logaritma X kurang dari A log 2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kak, kalau yang di soal itu kan di jawabannya itu log A, A-nya tuh di bawah. Itu tidak masalah, jadi di atas. Nah, itu teh kalau misalnya di komputer atau di di Word atau dimanapun di equation itu memang A-nya itu penulisannya tuh gini. Log A-nya tuh di bawah. Log A 2. Itu sama aja. Oh iya. Artinya A log 2 itu. Karena di equation itu bukan nggak ada sih, susah kalau misalnya nanti mau nulisnya A-nya di sini, makanya adanya di sini gitu. Atau pakai kalkulator sama-sama. Atau ketika kita pakai kalkulator matematika, nanti A-nya adanya di sini, di bawah, nggak di atas seperti ini. Ada yang ditanyakan untuk soal yang ini? Cukup teh. Kalau misalnya sudah cukup, silahkan dicoba
satu pertidaksamaan logaritma sebelum kita akhiri dengan post test. Wait. Nah, yang ini. Di sana A-nya ada di antara 0 sama 1. Jadi nanti tandanya berubah ya. Silahkan dicoba. Sudah? Bisa? Oke. Bentar, Teh. Jawabannya X lebih kecil log 3 teh, bukan? Betul. X lebih kecil dari A log 3. Yang lainnya? Yang laki-laki bisa mau persiapan buat sholat Jumat? Nggak apa-apa, silahkan keluar. Ini masih lama lagi teh. Kenapa? Di Medan mah masih lama lagi teh. Jam 12:30 baru azan. Oh iya, oke. Gimana yang lainnya ada bisa menjawab nggak soal ini? Tadi Teh Nipa nanya. Udah sama Kak jawabannya. Udah sama, oke. Baru 2. Yang lainnya ada yang mengalami kesulitan? Nggak sama, Teh. Sama. Perlu dibahas atau kita? Perlu dibahas, Teh. Bahas lagi, Teh. Oke, kita bahas. Caranya seperti tadi, kita pindah ruaskan. Yang A min X-nya, A pangkat X-nya, jadi 3 ditambah 3A pangkat X dikurang A pangkat X dibagi yang ini 1 ditambah A pangkat X. Kurang dari 0. Nah, kita samain dulu penyebutnya. Sama-sama 1 ditambah A pangkat X. Ini tetap 3 tambah 3A pangkat X. Kalau yang ini jadinya A pangkat X dikali
1 ditambah. tambah A pangkat kurang dari 0. Kita misalkan A pangkat X ini sama dengan M, berarti 3 ditambah 3M dikurang M dikurang M kuadrat per 1 tambah M. Jadinya 3 tambah 2M dikurang M kuadrat per 1 tambah M kurang dari 0. Kalau mau dikali negatif boleh. Kalau mau langsung difaktorkan juga boleh. Kita kerjakan yang atasnya dulu. 3 tambah 2M kurang M kuadrat kurang dari 0. Berarti jadinya 3 min 3. Langsung aja M kuadrat dikurang 2M dikurang 3 kurang dari 0. Lebih dari 0 dibalik. Jadi ini faktornya M min. Dikalikan hasilnya min 3 dijumlahkan hasilnya min 2. Jadi min 3 dikali M ditambah plus 1. Lebih dari 0. Dapatnya M-nya sama dengan 3 sama 1. Kita masukkan ke garis bilangan. Min 1 di sini 3. Kita uji coba yang 0. 0 kita masukin ke sini, jadi 0 dikurang 3, 3. Dikali 0 tambah 1, 1. Min 3 lebih dari 1. Betul apa salah? Salah kan? Nah, Berarti kan himpunan penyelesaiannya ke sini. Yang ini. Karena ini hasilnya negatif. Yang dicari adalah yang positif. Berarti hasilnya kiri kanannya. Yang bawahnya M plus 1 kurang dari 0. Berarti M-nya kurang lebih dari. Ini tadi kan dikali negatif. Berarti jadi berubah juga. Mana? Ada, sebentar. Nah, yang diambil adalah karena A pangkat X itu hasilnya harus lebih dari 0, berarti yang diambilnya adalah yang positif. Jadi A lebih dari 3A pangkat X-nya lebih dari 3A pangkat X lebih dari 3. Karena adanya di antara 0 sama 1, berarti kita balik tandanya X-nya kurang dari A log 3. berarti yang min 1 dikurang M-nya itu teh nggak dipakai lagi ya? Karena Karena M-nya itu 1 ya? Dimasukkan juga negatif kan? Mm-mm. Sama. Yang diambilnya adalah yang positifnya. Jadi X-nya kurang dari A log 3. Jadi pas terakhir mau ke penyelesaiannya tandanya diubah. Karena ini syaratnya A-nya harus lebih dari 0 kurang dari 1. Ada terima kasih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada Mau nanya nih, kalau misalnya lah kan dua-duanya itu kepake gitu, misalnya kayak itu kan ada 3, misal nih sebelahnya boleh. itu 4 gitu, itu gimana teh? Berarti nanti dua-duanya dipakai, dimasukkan. Misalnya penyelesaiannya kiri kanan nih. Kirinya kepake, kanannya kepake. Berarti pakai atau X kurang dari A log 3 misalnya, atau X lebih dari A log 3. Gitu. Kalau dua-duanya kepake. Tapi kalau salah satunya negatif karena ada syarat harus lebih dari 0, yang negatifnya itu yang nggak dibawa. Baru teh kalau misalnya itu yang positifnya itu di tengah tuh. Misalnya yang di tengah itu yang dapatnya 2 sama 3 kan. Kayak soal sebelum sih sebenarnya. Betul. 2 sama 3 misalnya kan teh. Yang diambilnya itu bilangan terbesarnya ya? Gimana Kalau sih yang 2 sama 3, karena dua-duanya positif, berarti ambil saja dua-duanya. Jadi nanti A log X lebih dari 2, kurang dari 3 gitu. A log X lebih dari 2, kurang dari 3.
Jadi nanti ada di antara aja. Baru nanti pas pengubahannya gimana teh? Pengubahannya yang satu yang ngambil kedua, yang satu ngambil ketiga ya? Mm-mm. Oh gitu teh. Oke teh, terima kasih teh. Soalnya Sama-sama. bingungnya ngerubah kelok-keloknya ini teh. Oh, heeh. Yang kayak biasa Tapi kan pas ngerubah ke nyari, biasa kan ya. mm-mm. Heeh, ini kelok-kelok ini agak-agak puyeng sih sebenarnya. Pokoknya ingat aja kalau misalnya di sininya ada A-nya, syaratnya lebih dari satu, berarti kan tidak ada yang berubah. Ambil saja penyelesaiannya yang positifnya. Tapi kalau A-nya di antara, nanti berubah gitu. A-nya di antara 0 sama 1. Oke teh. Oke, terima kasih. Sekarang harusnya sudah mulai post test. Kita mulai post test ya. Linknya dikirim ke grup. Ke chat. Sebentar. Mana ya? Lupa lagi. Bentar. Lagi di copy-in linknya. Mana ya? Nah, ini. Linknya di chat ya. Udah ada belum? Belum. Oh, sebentar. Nggak kekirim mungkin. Sekarang udah ada. Udah teh. Oke. Buru dulu. Silahkan waktunya sampai 11.24 berarti. 11.34 maksudnya.
Oke, waktunya sudah habis. Nanti hasilnya dikirimkan ke wali kelasnya ya. Halo? Silahkan segera dikirim ya. Yang belum beres silahkan segera dikirim. Ya, Teh, sudah. Oke, terima kasih buat Teh Nipa yang udah menemani kita pada sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan teman-teman juga ada gambaran nih buat matematika saintek gitu. Lebih terbuka lagi dan tambah semangat lagi untuk latihannya. Terima kasih buat hari ini Teh Nipa. Terima kasih. Silahkan menjalankan aktivitasnya kembali gitu. Saya Iya. ucapkan hamdalah untuk menutup perjumpaan kali ini karena teman-teman juga untuk persiapan istirahat juga ya untuk nanti bisa belajar kembali. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.